nih yang di masa-masa apa? Kuarter lah. Kuarter itu 25 ya. Gitu. Benar. Di masa-masa kuarter di mana sebagian orang mungkin pada akhirnya kehilangan sisi bahagianya mereka masing-masing. Pernah ada di fase itu yang sampai akhirnya waktu itu aku ke psikolog sih. Aku ke psikolog profesional. Sebenarnya ke psikolog itu kan konotasi dan paradigma orang-orang adalah lu gila gitu kan, lu kenapa gitu. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kita cuma butuh divalidasi atas apa yang ada dalam diri kita, intinya kan gitu. Menurut aku bahagia itu memang bagaimana seseorang memandang kehidupannya, dan pasti definisi bahagia adalah relatif Betul. sesuai dengan dia memandang kehidupannya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi makanya sebagai seorang muslim yang menjadikan Islam itu sebagai ideologi, sudah sepatutnya kita menjadikan sudut pandang kebahagiaan kita itu adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini kita kembali lagi ke sesinya Ruang Temu, salah satu segmen dari Sabi Project. Hari ini ada bintang tamu spesial kita. Siapa nih? Bintang tamu nggak tuh? Siapa nih? Coba kenalin dulu dong, kenalin dulu. Halo, Siapa? aku Afifah Adila. Aku temannya Retno. Udah happy banget sih nih. Iya, jadi di segmen kali ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya teman-teman, akan banyak ngobrol-ngobrol sama Afifah. Aku biasanya manggilnya Uni IP. Kita akan Udah Uni IP. IP itu orang Betawi deh kalau nggak salah ya. Saya orang Padang Betawi itu. Jadi kita akan ngobrol sama Uni IP beberapa waktu ke depan, akan bahas topik yang insya Allah ada insight-nya di dalamnya dan betul. bisa jadi bahan pelajaran ya untuk kita gitu. Dan topik ini juga relate sama umur-umur kita sekarang. Umur-umur kita ya, mungkin buat yang nonton umurnya beda berapa? sama kita, nanti disesuaikan aja di masanya gitu ya. Atau udah lewat? Oh iya, atau udah lewat mungkin. Mungkin sebelum masuk ke diskusinya, ini karena kita juga udah lama gak ketemu ya Un ya. Betul. Kita saling bertanya kabar dulu kali. Bener, karena Retno tuh sibuk banget guys. Masya Allah. Sibukan dia daripada aku. Alhamdulillah, semoga produktif ya, bermanfaat. Uni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Template ya? Template. Baiknya tuh gimana tuh kadar baiknya tuh? Alhamdulillah bahagia menjalani Alhamdulillah. kehidupan ini. Masya Allah. Happy. Gitu. Kalau ngelihat dari respon Uni ini tadi pas ngejelasin aku happy, aku bahagia gitu. Bahagia versi Uni tuh apa sih Un? Bahagia versi aku, bahagia aku simple ya namanya, merasakan ketenangan. Tenang. Jadi bahagia tuh tenang versi Uni versi ya? aku. Oke. Ya, betul. Kalau Ena sendiri apa? Kalau aku sendiri nggak beda jauh sih sebenarnya. Kalau ini kan tenang ya, kalau aku lebih ke damai kali. Damai, tenang dan damai. Jadi pembawaannya tuh kesehariannya ya nggak gerusak-gerusuk. Terus kalau ngadepin sesuatu tuh ya santai. Gejolak-gejolak kehidupan kan pasti banyak ya, tapi pengennya tuh tetap ada di masa-masa yang ya udah chill aja gitu. Chill aja bro, Chill aja gitu. Oke, itu tanya kabar. Kalau aktivitas sekarang bekerja, tapi memaknai bekerja itu untuk mengembangkan potensi diri, aktualisasi diri, agar bisa menjadi muslim yang produktif. Nah, itu poinnya juga produktif. Karena kadang banyak, ini aku izin agak masuk ya. Kadang sebagian perempuan tuh berpikir bekerja itu ya untuk memenuhi kehidupannya, mencari nafkah. Padahal itu bukan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ya untuk upgrade diri, betul sekali, memaksimalkan potensi diri kayak gitu. Walaupun mungkin sebagian ada yang perannya memang untuk itu ya di dalam keluarga, tapi nggak masalah. Cuma secara fitrahnya nggak demikian gitu. Oke, aktivitasnya itu. Terus kita kan udah sempet lost contact ya. Berapa lama ya? Iya, setahun 2 tahun. Kayaknya zaman di kuliah juga udah jarang kontak kan? Iya betul. Kamu sibuk sama aktivitas kampus. Aku pun ya. Walaupun sebenarnya bidang kita sama ya. Iya benar. Sama di pergerakan gitu, tapi ya udah sibuk sama urusan masing-masing. Yang benar-benar aku nggak lihat aktivitas Uni sama sekali, entah itu di sosial media ataupun dimanapun gitu. Itu kayak 2 tahun terakhir ya. Betul. Itu kemana sih? Aku menghilang. Kemana tuh?
Iya, jadi ini sebenarnya entah bisa dibilang unique story atau gimana ya, tapi justru di 2 tahun terakhir sebelum aku bekerja, sebelum aku masuk ke dunia profesional, aku pernah menghentikan kehektikan dunia. Akhirnya memilih untuk sejenak cari ketenangan tadi. Betul, mencari ketenangan tersebut di salah satu pendidikan agama di pesantren. Mondok. Benar. Aku back to fitrah. Karena justru dengan kehilangan ketenangan tersebut, ini background story-nya saat kuliah itu justru aku mencari diriku kembali, mencari ketenangan itu di Al-Qur'an. Jadi kan tadi Uni sempat bilang bahagiaku itu adalah tenang dan caraku untuk tenang adalah Quran. Betul. Masya Allah. Aduh, takut. Oke, kita lanjut ya. Iya, betul. Kita lanjut. Tadi udah sempat tanya kabar dan aktivitas 2 tahun terakhir ya, saat kita lost contact, terus qadarullah dipertemukan kembali ya di project ini, di Sabi Project. Sabi banget. Sabi terus gitu. Nah, terus habis itu ketika ketemu sama Uni, ada beberapa part menarik ya waktu itu ya, pas kita ngobrol tentang usia-usia kita sekarang. Betul. Iya. Di umur kita kelahiran apa sih? Kita Gen Z ya? Gen Z masuknya. Masuk 99. Iya. 99. Ketahuan dong umurnya. Aduh. Generasi Gen Z gitu. Masuk Gen Z awal. Gen Z awal. Berarti ibaratnya ini baru buka gerbang ya. Baru buka gerbang problem-problem yang akan dihadapi gitu. Nah, waktu itu sempat ngobrol sama Uni, ngebahas ya tadi ya aktivitas 2 tahun terakhir, cari ketenangan, cari hal-hal apa yang bisa bikin aku bisa upgrade diri dan lain-lain gitu. Kita saling sharing ya tentang itu waktu akhirnya ketemu lagi gitu. Dan ada topik menarik ya waktu itu yang kita mau bahas tentang umur kita nih yang di masa-masa quarter lah. Quarter itu 25 ya. Gitu. Benar. Di masa-masa quarter di mana sebagian orang mungkin pada akhirnya kehilangan sisi bahagianya mereka masing-masing. Pada akhirnya orang-orang tuh banyak yang jalan entah kemana mencari jalur hidupnya, tapi sebenarnya itu bukan yang dia sukai, misalkan gitu. Justru malah hampa dan gak tahu mau pergi kemana di umur-umur sekarang ya. Bener no, jadi sesuai dengan riset, sesuai dengan ahli-ahli psikologi bahwa ternyata ada fenomena perkembangan diri dari manusia itu namanya quarter life crisis. Nah, ini bisa terjadi di beberapa orang, tapi juga pun ada yang tidak merasakan ini. Oh, jadi sebenarnya ini tuh bukan fase yang harus dilalui semua orang. Enggak, ya? Karena pun ada penelitian dan ada penemuan tidak semuanya. Jadi tidak 100% merasakan quarter life crisis. Gitu. Aku pikir tuh memang itu fase. Misal sebelumnya itu ngerasanya bahwa itu memang akan dialami semua orang yang umurnya 25, masuk 25 tuh pasti mengalami krisis-krisis itu dan lain-lain. Ternyata enggak juga ya? Enggak juga, karena banyak story-story di luar sana yang ternyata mereka berhasil melalui umur 25-nya juga dalam keadaan sudah prima dan bahagia. Betul, dalam keadaan sudah menemukan dirinya. Menemukan kebahagiaannya gitu. Kenapa? Karena itu background dari lingkungan, dari pola didiknya sejak kecil, dari cara dia memandang kehidupan. Nah itu Jadi makanya kenapa tadi dimulai dengan gimana bahagia? Oh iya, pertanyaannya itu ya. Jadi bukan ditanya apa pencapaian kamu. Kayak gitu. Berapa gaji kamu? Kayak gitu lah. Tapi yang paling penting adalah mau bahagia nggak? Betul, karena ya inti dari kehidupan kita bukan hanya materi gitu. Jadi ya apa yang membuat kebahagiaan justru jadi pertanyaan pertama untuk suatu orang merasakan pola kehidupannya gitu ya, bahwa bahagia itu adalah satu bentuk kepuasan diri dan kebutuhan benar kayak gitu, kepuasan diri seseorang. Berarti sebenarnya kita nggak ngalamin fase itu tuh mungkin dan itu bisa dipersiapkan sebetulnya. Betul. Sebelum kita masuk usia itu. Betul. Uni sendiri tipe yang mempersiapkan nggak? Kita masuk tadi kan Uni bilang kita ada di gerbang itu nih. Betul. Kita ada di gerbang quarter itu. Apakah kita akan life crisis? Nah, itu pertanyaannya. Nah, justru uniknya adalah menurut para ahli gitu ya, quarter life crisis itu dimulai dari umur 25 sampai 33. Oh, oke. Ya, 25 sampai 33. Dan ternyata aku merasakan itu mulai dari lulus kuliah. Oh, oke. Justru pertanyaan-pertanyaan, aku ini siapa, aku hidup untuk apa, tujuan hidupku apa, itu mulai setelah kuliah.
oke. Seperti itu. Bahkan belum secara usia belum masuk ke fase itu, tapi udah mempertanyakan. Betul. Artinya mungkin rasa gelisah di dalam diri itu udah ada, dan itu bentuk prepare akhirnya. Ya, betul. Oke. Bahkan ada story ada satu sahabiah, beliau itu dipersiapkan dari kecil untuk tidak merasakan quarter life crisis. Jadi umur 22, 23 mereka sudah dalam bidangnya. Iya. Karena dipersiapkan sama orang tuanya. Kalau kita baca siro-siro rata-rata itu kan, Betul. para ulama, para tokoh-tokoh itu pasti mereka itu menghadapi masa kejayaannya bahkan di umur ya contohnya Al-Fatih 23 ya, Al-Fatih 23 menaklukkan Konstantinopel gitu. Di umur 23 berarti kan nggak mungkin dia krisis gitu. Umur 23 aja udah bisa naklukin. Masa pernah gitu. mau ini Gimana ya? Ada aku gambling ini kan nggak mungkin ya. Ini disuruh orang tua aku. Oh iya. Walaupun peran orang tua tuh besar lingkungan dan lain-lain mempersiapkan untuk itu ya. Dan kalau kita masuk sedikit nih, tadi kan secara umum gitu ya, gambaran seperti itu. Dan Uni termasuk yang alhamdulillah ternyata mempersiapkan ya. Iya betul. Jadi sebelum masuk usia itu malah udah ada kegelisahan untuk fase persiapan gitu. Sehingga insya Allah mungkin 25 ke atas sampai 33 dan seterusnya aman. Sudah tahu mau kemana, mau melakukan apa aja. Sudah clear. Jangan-jangan 2 tahun itu juga fase untuk mempersiapkan itu ya? Salah satunya. Karena mulai dari mempertanyakan kebahagiaan itu, bahagia aku adalah ketenangan, setelah aku tenang, terus apa? Terus mempertanyakan, ternyata aku belum terlalu mengenal diriku. Ada satu kitab dari ahli filsuf Islam, namanya Imam Al-Ghazali. Beliau ada kitab kuning, namanya kitab Qiyamus Sa'adah, di mana membahas tentang kebahagiaan dan keseimbangan kehidupan. Tawazun. Betul. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengenal dirinya, mengenal diri sendiri untuk menemukan kebahagiaan, untuk bisa seimbang di kehidupan. Oke. Itu sebagai modal awal untuk akhirnya kita nggak menghadapi fase krisis itu ya. Benar gitu. Jadi justru mempertanyakan diri sendiri dulu nih, dan ternyata tahap pertama adalah menemukan dirinya. Dan menurut aku, storyku menemukan diriku adalah di 2 tahun terakhir. Padahal kalau misalnya orang ngeliat tuh umur 22 lulus kuliah, itu tuh kenapa sih harus nyari diri sendiri, kan udah ketemu. Padahal ternyata tidak sesimpel itu untuk menemukan diri sendiri. Gitu kan. Karena kadang kita juga nggak kenal sama diri kita sendiri. Ada fase yang kita lost, kita ngerasa kayak ini aku banget kok gitu. Benar. Apalagi bahkan saat orang bilang dia udah kenal sama diri sendiri, saat dia merasakan stres, saat dia merasakan marah, dia bingung mau ngapain. Dan itu dari tolak ukur apakah dia bisa meregulasi stres itu, emosinya. Bahkan kadang dia bingung ini harus ngapain, akhirnya dia malah pergi ke mengekspresikan ke hal-hal yang salah. Itu kan tandanya dia belum mengenal diri. Betul. Ini sedikit masuk cerita pengalaman pribadiku ya. Mungkin kalau Uni fase mencari bahagia dan tenangnya itu akhirnya dalam tanda kutip menarik diri. Betul. Istirahat dulu deh. Jeda dulu deh, tenang dulu nggak gitu. Kalau aku kan memang di kondisi yang nggak bisa 100% untuk menarik diri itu. Kondisi dan lingkungannya. Tapi aku juga pernah ada di fase itu, yang sampai akhirnya waktu itu aku ke psikolog sih. Aku ke psikolog profesional. Sebenarnya ke psikolog itu kan konotasi dan paradigma orang-orang adalah lu gila gitu kan, lu kenapa gitu. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kita cuma butuh divalidasi atas apa yang ada dalam diri kita, intinya kan gitu. Jadi aku melakukan itu, menemui profesional, dan sampai akhirnya ternyata kemarin tuh itu bukan gue ya, ternyata itu bukan diri gue. Gue nggak suka itu, gue sukanya ini. Ternyata kemarin kenapa gue merespon sebuah fenomena itu begitu karena begini gitu. Itu akhirnya tahu kan. Dan itu baru clear di 2021 yang sampai akhirnya kayak aku bisa meregulasi emosi, aku bisa meregulasi stres dan lain-lain gitu. Maksudnya di umur 21, yang mana ya tadi udah bilang umur segitu kan umur lulus kuliah ya. Jadi harusnya udah tahu udah selesai dong sama diri sendiri. Lu tinggal tahu kerja dia, tinggal jadi ahli deh. Gitu kan. Padahal kenyataannya enggak gitu. Tetap kita butuh waktu. Butuh waktu untuk itu, dan bersyukurnya juga ya tadi lebih awal untuk ngehnya, untuk notice lebih awal. Dan akhirnya di fase yang sekarang udah lebih tahu jalurnya. Jadi ketika orang lain mungkin punya pencapaian A B C D F G, aku nggak risau gitu, karena itu bukan jalur aku, itu bukan bahagia aku, itu bukan kepengennya aku gitu. Itu kayak ketemu sama teman-teman yang kemarin habis lebaran kan, gimana, ada yang nanyain nggak kapan
pencapaian, pertanyaan seluruh pertanyaan kapan, bahkan banyak juga di konten kayak gitu kan, pertanyaan kapan gitu. Dan rata-rata dari mereka tuh meresponnya adalah itu sebagai bentuk tuntutan gitu. Kalau menurut aku pribadi ya jelaskan aja kalau emang kita belum ada di fase itu. Kalau emang kita belum mencapai itu gitu. Ya udah selesai kan? Gak usah jadi problem kan? Gitu. Betul ya. Tapi karena emang belum siap secara emosi mungkin ya. Jadi banyak orang yang merespon itu kayak apaan sih ini toksik lah apa segala macam. Kayak gitulah. Dan salah satunya kenapa akhirnya terbentuk seperti itu adalah karena orang menilai bahwa ya udah menemukan diri sendiri itu tidak perlu diusahakan. Padahal harus diusahakan. Iya, penting. Benar, walaupun memang secara teoritis, secara keilmuan menemukan diri itu memang butuh waktu perjalanan. Iya, tapi butuh diperjuangkan untuk tahu siapa diri kita gitu. Kenapa akhirnya nanti itu akan mempermudah dan mengefektifkan jalan kita ke depannya kayak gitu. Ya sih, aku melihat tuh orang ya udah nanti aja, kan nanti aku bisa kenal sama diri aku sejalannya. Ya sih, yang berjalan waktu kayak gitu. Dan yang aku rasakan dalam kehidupan aku sulit kayak gitu. Akan ada penundaan lagi. Ya udah cukup stop. Aku kayaknya harus mundur sejenak, jeda dulu untuk bisa berlari lagi gitu. Untuk menjalani dan menyiapkan bekal. Jadi konsepnya teori anak panah ya? Mundur untuk melesat. Melesat kan nih? Oke, ini juga nih kalau aku ngeliat ya di kehidupan orang-orang pada umumnya gitu, mereka kan kadang menstandarkan bahagianya mereka adalah pencapaian orang pada umumnya gitu. Kalau tadi kan aku cerita bahwa aku clear, aku nggak mencapai itu di usia sekarang dan nggak jadi uring-uringan dan nggak ngerasa aku mengalami krisis karena emang itu belum fasenya aku gitu kan. Tapi orang-orang rata-rata berpikir bahwa ketika gue belum mencapai A, B, C, D yang dicapai sama orang, itu artinya gue nggak bahagia. Itu artinya gue mengalami krisis. Itu artinya sesuatu yang buruk dalam hidup gitu. Menurut ini gimana sih? Menurut aku bahagia itu memang bagaimana seseorang memandang kehidupannya, dan pasti definisi bahagia adalah relatif sesuai dengan dia memandang kehidupannya itu seperti apa kayak gitu. Jadi makanya sebagai seorang muslim yang menjadikan Islam itu sebagai ideologi, sudah sepatutnya kita menjadikan sudut pandang kebahagiaan kita itu adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi gitu. Sudut pandang bahagianya balik lagi ke konsep-konsep keislaman. Betul. Kenapa? Karena ya Islam menyediakan kefitrahan itu. Karena saat mencapai kefitrahan ada satu hal yang menjadikan kita puas. Nah, di luar sana kan banyak ya, kalau menurut Alicia Keys di lagu If I Got You Baby. Gimana tuh lagu itu? Nyanyi dikit. Aduh, gawat nih. Yang some people live for the fortune. Jadi orang hidup kadang-kadang hidup tuh untuk keberuntungan. Some people live for the play the game. Jadi dia hidup cuman sekedar permainan gitu. Jadi makanya setiap orang itu punya cara pandang sendiri untuk kebahagiaan. Kayak gitu. Dan makanya sebaik-baiknya kita sebagai seorang muslim yang baik ya kembalikan lagi ke fitrahnya. Bahwa kebahagiaan itu adalah based on ideologi kita, yaitu Islam. Nah, seperti itu Jadi balik lagi, makanya kenapa aku ngambil dari salah satu kitab kuning, yaitu kitab Qiyamus Sa'adah gitu ya, tentang kebahagiaan dan keseimbangan kehidupan. Ya karena saat seseorang sudah mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Jadi dan itu tarik lurus ya istilahnya ya. Segaris, selinear jadinya. Ketika kita udah clear, kita udah memahami Tuhan kita, agama kita, dan lain-lain, kebahagiaan itu akan mengikut. Betul, dan kita semakin kenal siapa diri kita hidup untuk apa, kita siapa, dan gak akan ngerasain krisis. Betul. Karena standarnya bukan orang lain. Dan ini ada lagi satu dalil di Al-Quran Itu di Quran surat Ar-Ra'd ayat 19, di mana Allah bilang bahwa apa yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran dari Allah. Sama seperti orang-orang buta, orang-orang yang tidak tahu jalan, tidak tahu arah, menemukan apa yang Allah kasih. Nah, orang buta menemukan pembelajaran, di mana kata Allah, hanya orang-orang yang berakal yang menemukan pembelajaran. Jadi relate sama quarter life crisis. Semakin kita menggunakan otak kita, semakin kita berakal, kita akan
banyak menemukan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau misalnya orang yang tidak mengambil pelajaran, ya berarti Memang nggak berakal. belum menggunakan akal dengan Belum sebaik. maksimal. Makanya tadi masuk ke konteks tawazun juga kan, bahwa seimbang. seimbang itu kan memang komponennya 3 kan, hati, akal, dan ruhiyah Nah, gitu. itu. Nah, jadi ketika memang akalnya belum maksimal untuk digunakan, ya wajar dia nggak merasakan keseimbangan itu. Gitu. Balance gitu. Tawazun, balance. Gitu, betul. Oke. Masuk nih ke pertanyaan lanjutan. Nah, tadi udah sempat bahas sedikit ideologi Islam. Aduh, Sebenarnya dalam Islam tuh ada nggak sih quarter life crisis itu? di dalam Islam aduh ya, quarter life crisis dalam Islam ya balik lagi ke beberapa dalil dari Al-Quran, beberapa sirah-sirah nabawiyah yang memperlihatkan bahwa banyak fenomena-fenomena, banyak hal-hal yang dijalani para pendahulu kayak gitu. Okay. Ada satu yang sukses, ada yang gagal. Justru itu cerita-cerita yang dikasih ke kita untuk kita belajar bahwa dulu-dulu tuh ada gitu. Dan dalam Islam pun kisah-kisah yang tidak sempurna tuh ada. Ya, jadi menurut aku ada. Quarter life crisis tuh ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Betul. Kita siap nggak menghadapi itu? Betul. Kalau siap, kita nggak akan mengalami masa krisis yang tadi ya, yang di awal kita bahas. Oke. Kalau ditanya ada atau enggak, ada. Tapi apakah itu terjadi kepada semua orang di fase itu, di usia itu yang tadi 25 sampai 33, atau ya memang harus dipersiapkan agar tidak mengalami itu? Tentu sih. Pasti di mana ada satu hal fenomena, ada sebab akibat. Kenapa akhirnya sekarang banyak sekali riset-riset tentang quarter life crisis? Karena sekarang fenomenanya banyak yang merasakan itu. Betul. Ngerasa kayak aku nggak bisa ini, aku dan belum ini. Dan satu fenomena dia bisa hadir di tengah-tengah kita karena dipupuk. Iya. Ya kan? Dipantik. Iya, benar. Dari dulu sebenarnya udah ada, terus ditambah besar lagi. Sekarang fenomenanya membeledak. Oke. Jadi banyak orang yang merasakan quarter life crisis akhirnya di riset. Nah, ternyata dulu juga mungkin ada, tapi tidak ada yang paham bahwa ilmunya nih ada gitu. Gitu. Tapi ternyata di Sirah Nabawiyah bahwa pernah ada satu kisah di mana ya itu ya pembebas Konstantinopel ya Al-Fatih gitu ya, sebagai panglima terbaik gitu ya. Dia dipersiapkan oleh orang tuanya, jauh dari orang tuanya, dari kayak kakek neneknya, dari buyut-buyutnya, dia dipersiapkan untuk tidak merasakan quarter life crisis. Dimana di umur SD, sepataran SD dia sudah diasingkan untuk belajar sama guru biar nggak gitu. Terkontaminasi lingkungan. Fokus. Dan ternyata bisa. Dan bahkan bisa. di umur 23 ya? Dan di umur 23 membebaskan Konstantinopel. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang dia sudah ahli pada umur 25 itu karena dipersiapkan loh. Nah, ini jadi satu insight baru untuk kita mungkin yang tidak memiliki kondisi ideal dari background keluarga atau orang tua, background yang berbeda-beda gitu. Nah, itulah challenge diri kita untuk membentuk generasi selanjutnya yang lebih baik. Jadi kita yang prepare kalau memang ternyata aku mengalami itu, ya udah nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Tadi kan note-nya itu kan bahwa ada yang mengalami itu, ada yang nggak mengalami, tapi ketika mengalami itu jadi pelajaran. Dan next ya nggak boleh ada generasi yang kayak gitu. Betul. Kita harus persiapkan. Benar. Dan quarter life crisis kadang seringkali dimaknai negatif. Justru menurut aku di titik quarter life crisis adalah titik dimana titik balik kita untuk bisa lebih mindful ke kehidupan kita gitu. Jadi orang, ya aku lagi quarter life crisis nih, lo justru tanggapi quarter life crisis itu dengan benar. Apa nih, mau ngapain kalau krisis? Apakah terus meratapi atau terus bersedih gitu ya? Kadang ada fenomena kayak aku salah jurusan. Oh iya. Ya kan? Itu kan salah satu. Ya, semester 3 aku bilang sama mamaku gini, Itu karena capek deh kayaknya. sebenarnya karena capek sebetulnya mungkin ya kalau ditelaah lagi. Tapi aku ngerasa langsung to the point di situ, bilang kayak, mama aku mau ujian lagi. Aku bilang gitu. Aku mau ujian lagi untuk masuk kampus di tahun depan. Karena aku nggak kuat di sini, aku nggak sanggup gitu. Ini bukan aku, ini bukan pilihanku. Padahal di awal ketika menentukan jurusan yang mau aku pilih di SMA kan guru BK kita kita teman SMA nih. Ya, jadi Oh iya juga ya. Jadi kita guru BK kita tuh pasti ngasih gambaran dulu kan sebelumnya, kamu tuh kayak gini, pribadinya gini. Dan ambil itu kan karena memang linear menurut kita ketika itu gitu kan.
Nah waktu itu akhirnya enggak deh, nggak mau, udah aku udah capek nih, nggak sesuai sama aku gitu. Tuh langsung skakmatnya tuh kayak gitu. Padahal sebetulnya bukannya itu nggak sesuai sama aku. Cuma emang ada fase-fase yang belum bisa aku terima. Tadi yang belum dewasa secara emosional dan lain-lain. Betul. Itu aku ngalamin banget tuh. Ngerasa salah jurusan semester 3. Tapi akhirnya lulus ya. Iya makanya. Ya kita semua punya story-nya masing-masing gitu ya. Gimana caranya akhirnya ternyata dalam perjalanan itu kita menemukan diri kita. Betul. Kayak gitu. Walaupun mungkin ada rasa-rasa ini benar diri kita atau bukan gitu. Butuh validasi kayak gitu ya untuk bisa menemukan diri sendiri. Dan itu nggak apa-apa, itu proses. Pun di umur kita sekarang masih suka bingung gitu. Justru tanggapi bingung itu dengan bijak. Betul. Gitu. Agar kedepannya benar melangkahnya. Betul. Pun aku adalah salah satu yang salah jurusan kayaknya. Rasanya gitu juga ya. Iya, tapi di balik itu ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang oke, berarti Allah taruh aku di sini untuk apa? Oh banyak loh hikmahnya. Kalau aku nggak di sini mungkin nggak akan dapat temen yang banyak, nggak akan ketemu dia, nggak akan ketemu apa. Itu banyak hikmahnya. Betul. Pada akhirnya juga itu, masa sampai akhir masa perkuliahan yang aku ambil itu adalah hikmahnya. Jadi kalau ditanya, kamu masih ngerti materi-materi pelajaran? Tidak. Kita ambil hikmahnya Kita aja. ambil hikmahnya aja. Ternyata ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kayaknya kalau misalnya kita bisa bilang, apalagi kamu sama aku gitu setipe ya. Iya. Kuliah ngapain? Organisasi. Jadi kalau ditanya prodinya apa? Prodinya himpunan, prodinya BM. Parah banget ya. Kalau ditanya UKM-nya apa? UKM-nya baru jurusannya. Parah banget. Tapi itu maksudnya banyak hikmahnya. Di BEM pun di organisasi kita belajar banyak juga ya. Ya, ambil yang penting-pentingnya dan jalani. Oke, ini jadi pelajaran. Kedepannya kita harus ngapain? Kayak gitu. Jadi ketika mengalami masa krisis itu, mengalami masa bingung itu, jangan menyalahkan kondisi ya, tapi cari aku harus apa. Betul. Jangan menganggap ini lagi quarter life krisis banget nih gitu. Justru ya kalau misalnya ada Aku krisis gitu. kamu boleh sekrisis itu calm down, kita runutin satu-satu. Justru ini jadi timing, jadi momentum untuk bisa diurai. Kalau kata orang yang lagi kusut banget tuh, ini pikiran tuh kayak benang kusut. Gimana caranya? Pelan-pelan pakai minyak tuh diulur dan lain-lain sampai benar-benar oke, ini tek oke. Mau kemana? Yang kemarin digimanain? Iya. Selanjutnya kayak gimana? Kayak gitu sih. Kontemplasi ya. Benar, itu dia. Di 2 tahun aku menghilang itu adalah ajang kontemplasi terbesar hidupan. Kontemplasi 2 tahun. Iya, jadi orang tuh bingung, kemana sih? Kemana aja? Aku termasuk yang mencari-cari kamu. Tiba yang biasanya aku snapgram lagi aksi, kok hilang? silent, kok sepi gitu. bahkan seringkali deactive. IG-nya nggak dipakai. Oke, itu ya, masuk ke pembahasan berikutnya mungkin ya. Jadi aku sempat tanya bahwa quarter life crisis itu sebetulnya ada, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Terus itu bisa aja terjadi, tapi nggak ke semua orang. Tergantung bagaimana dia mempersiapkannya dan atau dipersiapkan atau mempersiapkan gitu ya. Terus yang berikutnya tadi aku sempat nyinggung dari sudut pandang Islam ya. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri nih, kan tadi Uni sempat bilang kayak ada proses-proses yang harus dilalui, ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada sudut pandang yang harus dibenahi. Islam sendiri tuh mengarahkan untuk akhirnya kita tidak mencapai itu tuh gimana sih? Step by step-nya gitu. Ya, pada umumnya Islam itu mengarahkan kita untuk bisa memaknai kehidupan kita untuk apa? Balik ke situ dulu. Betul. Mundur ke situ. Jadi awal-awal yang kita harus pertanyakan adalah kita siapa? Peran kita apa? Jadi kalau bisa di list deh, kita perannya apa? Dimulai dari seorang hamba. Seorang hamba, sebagai anak. Benar, sebagai anak, hamba, sebagai seorang muslim atau muslimah. Karena kan beda ya perannya ya. Betul. Benar kan, muslim dan muslimah beda perannya, tapi ya di mata Allah sama sederajatnya. Terus apalagi sebagai seorang akademisi, sebagai seorang nantinya misal jadi istri atau suami, sebagai ibu atau ayah, itu tuh dirunutin. Kenapa? Karena jangan sampai ada peran-peran yang kita kelebihan peran tapi tidak maksimal di peran-peran sebelumnya. Justru saat kita udah runutin,
kita bisa checklist ini peran sebagai hamba apakah sudah maksimal. Oke, udah clear belum? Udah clear belum? Sebagai seorang muslim dan muslimah udah clear belum? Sebagai seorang anak udah clear belum? Sampai sebelum masuk ke fase menjadi seorang ibu atau ayah itu harus selesai dulu sama semuanya. Oke. Itu kenapa di dalam Islam, di dalam buku Qiyamus Sa'adah itu mencari diri sendiri, mencari jati diri adalah step pertama untuk bahagia. Karena selesai dulu sama semuanya baru selanjutnya. Betul. Kayak gitu. Ya mungkin ini nggak ada kata terlambat untuk bisa memaknai kehidupan gitu. Setiap orang punya titik baliknya masing-masing, timingnya masing-masing, dan saat sudah datang timingnya segera untuk bisa menata kembali. Karena bisa jadi sudah ada peran-peran yang datang terus kita tidak memaksimalkan itu. Mungkin sedikit cerita juga. Ada yang sama-sama aktivis paham ya. Dikasih amanah terus gitu rasanya sampai gitu. Tapi selalu bertanya-tanya, kok nggak hadir ke dia juga sih? Kok nggak hadir ke yang situ juga sih? Kenapa di sini gitu? Maksudnya adalah fase-fase yang kayak gitu. Tapi ketika coba untuk kontemplasi, coba untuk ini sebenarnya apa sih yang hadirin itu apa gitu? Oh, memang dipandangnya adalah mampu, dipandangnya adalah kuat, dan dipandangnya adalah mungkin sudah selesai dengan urusan pribadinya, sehingga sudah mampu mengerjakan peran-peran yang lain. Itu seringkali kacamata manusia atau orang lain tuh kita kayak gitu ya. Padahal aduh berantakan banget ini belakangnya. Iya, kita tuh ngerasa kayak enggak gitu. Mana biasanya orang yang dikasih amanah itu pasti narasinya adalah barakallahu wa inna lillah. Ya, alhamdulillah barakallah tapi innalillah juga gitu. Karena itu berat banget gitu. Nah, di situ tuh juga pernah ada pertanyaan-pertanyaan gitu dalam diri aku gitu tentang peran-peran gitu. Karena kan waktu itu posisinya adalah sebagai hamba, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai organisator yang megang amanah gitu kan. Pernah lagi itu, dan itu jadi pertanyaan gitu, emang peran ini harus gue, emang harus banget gue yang ambil ini ya gitu. Tapi kalau dipikir lagi, oh berarti memang sudah ada di fase yang dianggap mampu, berarti kan aku harus memantaskan diri. Poinnya kan di situ kan. Ya benar-benar. Makanya ada dalil Al-Quran di mana saat kita sudah selesai sama diri sendiri, saat kita sudah selesai dengan pekerjaan lain, kita bersegera untuk ke yang lain. Iya betul. Jadi saat mempersiapkan diri jangan jadikan dalil untuk enggak deh aku mau jadi nggak ngambil amanah itu karena aku nggak mampu, nggak bisa. Nah justru ada Allah tuh lengkap banget di Al-Quran ya. Kalau udah ada ini, ada lagi nanti dalil yang melengkapkan. Nah makanya saat kita sudah selesai sama peran kita, sudah selesai sama kerjaan kita, segera untuk ambil amanah karena kita adalah dai sebelum apapun. Itu ada dalil-dalil yang lengkap. Jangan kayak ngambil satu dalil terus melupakan dalil yang lain. Kayak gitu ya sih. Masya Allah banget. Kalau misalnya mikirin quarter life crisis, kebahagiaan itu nyambungnya kemana aja. Apalagi sebagai pribadi seorang muslim. Betul. Nah, sebagai pribadi muslim nih, yang pastinya kita nggak pengen menghadapi krisis kehidupan itu kan, karena akan berpengaruh juga sama akhirnya peran-peran yang akan kita ambil. Kita nggak punya semangat untuk ngambil peran itu, kita nggak akan punya motivasi untuk berperan di bidang-bidang yang sebenarnya kita bisa gitu kan. Tadi kan problem-problemnya itu ya. Dari Uni ini mungkin bukan tips and tricks sih, semacam quotes kali ya, quotes atau pesan gitu untuk pada akhirnya kita nggak mengalami itu. Kan Uni udah selesai nih. Waduh, itunya gitu. Oke, pas belakangnya kontemplasi. Iya. Mungkin tips dan trik ya, tips and trick sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Kenapa? Karena yang paling sayang, yang paling akan bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah sering ngobrol sama diri kita tahu mau kita apa. Kita kenal sama diri kita. Dan kita tahu akan jalan kemana. Siapa lagi kalau misalnya bukan kita sendiri yang tahu jalan kita. Jadi mulai dari ngobrol dulu sama diri sendiri, kasih jeda, jangan terlalu terbawa kehektikan dunia. Betul. Karena apa yang mau dikejar? Kalau kita nggak tahu goalsnya apa, karena kita nggak nanya sama diri kita, ya udah kita cuma lari, kita nggak tahu tujuannya apa. Jadi sering-sering ngobrol sama diri sendiri ya, sayangin dirinya sendiri. Gitu. Uni makasih banyak aduh waktunya nih. Aku banyak merinding sih di obrolan kali ini. Ya tadi ya di awal ini secara usia ini tuh lagi usia kita banget. Itu juga yang sempat aku wanti-wanti dulu. Aku tidak mau menghadapi krisis di 1/4 abad gitu. Jadi semoga ini juga relate ya, relate sama teman-teman semua yang nonton. Uni, makasih banyak buat diskusinya hari ini.
semoga bermanfaat, dan itu juga balik ke aku karena jadi Iya, reminder betul. juga buat aku. Betul karena apa yang kita sampaikan itu lebih dekat ya ke telinga kita, harusnya itu jadi masukan untuk diri kita Benar sendiri. banget. Makasih banyak Uni, tapi sebetulnya Uni, walaupun sesi itu sudah berakhir, tadi kita sudah ngebahas ya tentang quarter life crisis gitu ya, dan gimana sih caranya kita untuk menghadapi itu gitu ya. Selanjutnya aku mau bahas topik Apa tuh? yang masih relate sama bahasan sebelumnya, yaitu ngebahas tentang passion. Oke, passion masih sangat relate, masih sangat relate. Masih relate kan? Masih Sampai satu- saking excitednya gue